Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Kabupaten Sumbawa menuju ke Kabupaten Sumbawa Barat. Jarak yang akan saya tempuh itu kurang lebih sekitar 100 km. Terima kasih kepada bro semua yang sudah support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga bro semua diberi umur panjang dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cuaca hari ini sangat bersahabat. Semoga riding hari ini tidak ada kendala atau trouble di perjalanan. Hari ini saya akan mulai perjalanan dari Sumbawa Besar, dan sekarang saya masih berada di daerah Labuan, dekat dengan Pertamina Sumbawa. Tadi dari dalam kota saya memang nggak sempat pakai sarung tangan, jadi saya berhenti di Labuhan untuk memakai sarung tangan, biar lebih safety kalau lagi riding gini. Apalagi perjalanannya lumayan jauh, sekitar 2 jam. Saya sekarang sudah di daerah Pelabuhan Kapal Barang Sumbawa, jadi ini juga daerah perbatasan kota. Oke bro, sambilan riding saya akan membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika bro semua akan melakukan touring jauh menggunakan motor. Memang sih ketika touring pasti ada saja sesuatu yang ketinggalan lupa kita bawa, apalagi touring mendadak diajak sama teman. Oh iya bro, jalan dari Sumbawa Besar sampai Kecamatan Ri itu banyak tikungannya loh. Bagi yang suka cornering pasti ketagihan kalau riding ke sini. Jaraknya itu dari Sumbawa Besar sampai ke Kecamatan Ri lumayan jauh, kurang lebih sekitar 20 atau 30 km. Jadi kita akan disuguhkan dengan bermacam-macam tikungan. Apalagi kalau ke Sumbawa Barat melewati jalur selatan, tikungannya lebih banyak, bahkan sedikit banget jalan lurusnya. Tapi kalau dari Sumbawa Besar ke Sumbawa Barat melewati jalur selatan, jaraknya lumayan jauh, 2 kali lipat dari jalur utara ini bro. Bro bisa lihat di video saya yang lainnya, waktu saya riding lewat jalur selatan, linknya ada di deskripsi ya. Nah di sini salah satu tempat wisata yang ada di Sumbawa Besar. Bro bisa lihat di sebelah kanan saya Gapura, masuk kawasan wisata Pantai Kencana. Di sini bisa dijadikan salah satu tempat istirahat dan recommended bro, karena sudah ada hotelnya juga. Oke bro, kita lanjut bahas lagi yang perlu dipersiapkan ketika akan touring. Pertama yang perlu kita persiapkan kalau menurut saya itu, pastikan kondisi tubuh sehat ketika akan touring jauh. Walaupun ada sebagian orang yang sakit, tapi ketika touring, mereka jadi sehat. Nah jadi sebelum touring atau melakukan perjalanan jauh menggunakan motor, kita harus pastikan kondisi tubuh sehat. Karena kita akan membutuhkan stamina yang lebih prima, karena kita akan menghabiskan waktu berjam-jam di atas motor. Kalau misalnya sudah merasa lelah atau ngantuk, sebaiknya cari tempat istirahat dulu karena bisa mengganggu konsentrasi kita di saat touring. Perjalanannya nggak perlu dipaksa karena bisa berakibat fatal kalau kondisi tubuh lelah atau ngantuk. Ketika istirahatnya sudah dirasa cukup dan kondisi badan sudah bugar lagi, kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Yang kedua, kita perlu cek barang bawaan. Yang paling penting, yang perlu dibawa ketika touring, uang tunai secukupnya, karena tidak semua tempat bisa menerima pembayaran digital ketika memerlukan sesuatu yang mendesak. Ingat, uang tunai yang dibawa secukupnya saja. Yang penting kartu debit atau kartu kredit yang ada saldonya standby di dalam dompet. Kemudian yang perlu dibawa SIM dan STNK. Kemudian bawa toolkit juga. Toolkit juga penting dibawa ketika touring. Siapa tahu terjadi trouble di jalan yang jauh dari bengkel. Kita bisa memperbaiki atau mengatasi masalah-masalah teknis kecil di jalan. Ya, cukup bawa toolkit dasar saja seperti obeng, kunci pas, kunci busi, dan tang. Ada satu lagi yang sering kita lupa bawa ketika touring. Senter bro. Senter itu perlu kita bawa ketika touring bro. Sangat berguna nih ketika kita akan memeriksa motor di malam hari. Selebihnya tergantung kebutuhan orang, barang apa saja yang perlu dibawa ketika touring. Yang penting barang yang saya sampaikan itu hukumnya wajib dibawa bro, ketika touring. Ini namanya daerah Batu Gong. Dulu di sini tempat wisata malam, tapi sekarang sudah nggak lagi bro. Sekarang tempat ini dijadikan tempat wisata atau tempat istirahat, karena sudah banyak cafe resto yang menyediakan bermacam-macam minuman dan makanan bro. Jadi di sini recommended juga dijadikan tempat istirahat kalau kita sudah merasa capek touring.
Hati-hati kalau sudah memasuki daerah setelah Batu Gong, bro. Karena jalannya agak sedikit bergelombang dan banyak tikungan. Oh iya bro, tadi malam saya sempat ngumpul kopdar sama teman-teman dari Thunder Community Sumbawa Chapter. Ternyata motor Thunder mereka sering mati sendiri dan susah hidup kalau di starter. Padahal semua partnya sudah diganti dengan yang baru. Baik itu karet vacuum karbunya. Diagnosa bengkel sih memang di karet vacuum biasanya, tapi saya kasih masukan saja sedikit untuk mengecek atau perbaiki kelistrikan motornya. Karena kalau kelistrikan Thunder 125 tidak normal atau tidak sempurna, biasanya susah hidup dan mati sendiri, walaupun karbu sudah diganti dengan yang baru. Nah di sini yang saya maksud bro, jalannya agak sedikit bergelombang, jadi kita perlu hati-hati karena tikungan juga. Lanjut lagi kita bahas yang perlu dipersiapkan ketika touring jauh menggunakan motor, bro. Yang perlu kita siapkan itu cek kondisi motor, bro. Jadi kondisi motor perlu dilakukan pengecekan, biar di saat touring tidak ada kendala dalam perjalanan. Pertama kita cek oli motor. Jika sudah mendekati batas waktu pergantian oli, sebaiknya bro ganti saja dengan oli yang baru. Kedua, periksa tekanan ban dan tekanan udara ban. Kondisi ban ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai di saat touring ban dalam kondisi tidak baik, karena akan mengganggu perjalanan. Misalnya ban botak, pecah, dan ban ada benjolan. Kalau kondisi ban kurang baik, lebih baik diganti dengan ban yang baru. Dan jangan lupa juga cek tekanan ban agar lebih safety dalam berkendara. Ketiga, cek kondisi lampu. Kita harus pastikan kondisi lampu dari lampu utama, lampu sein, dan lampu rem. Kalau salah satu dari ketiga lampu ini ada yang mati, sebaiknya diganti saja dulu dengan yang baru sebelum touring. Keempat, cek kondisi rem. Kita harus pastikan kondisi rem motor kita, bro. Kampas rem harus masih tebal dan tidak dalam keadaan aus, karena ini sangat penting ketika kita akan touring jauh, soalnya rem akan berfungsi mengontrol laju motor kita, bro. Kalau belok kanan di sini, itu menuju ke pantai Hawaii. Dari sini tinggal masuk beberapa meter saja, dan bisa dijadikan tempat istirahat sebentar juga di sana, bro. Di depan juga ada tempat istirahat di pinggir pantai persis di pinggir jalan beberapa meter dari sini, bro. Nah, di sini yang saya maksud tadi, bro. Di sini juga bisa dijadikan tempat istirahat sejenak sambil ngopi dan minum minuman segar sambil menikmati pemandangan pantai, bro. Setelah saya menempuh perjalanan sekitar 30 menitan, sekarang saya sudah di Ri dan saya akan isi bensin dulu, bro. Ini SPBU kedua kalau kita dari arah Sumbawa Besar. Saya ke toilet dulu, bro. Baru isi bensin. Oke, bro. Setelah isi bensin, saya lanjut riding lagi.
Nah, setelah jembatan ini, di sepanjang jalan sekitar 1 kilometer banyak warung yang jual jagung, bro. Tempat ini juga recommended, semisalnya kita mau istirahat sebentar. Namanya wisata Jagung Ri. Jadi semua warung di sini jualan jagung, dan ada juga sih makanan lain. Setelah riding hampir 40 menitan Skaranbe, saya sudah sampai di Utan, bro. Salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Di sini juga banyak tempat wisata pantai yang bisa dijadikan destinasi touring. Tapi yang lagi viral sekarang wisata Bendungan Sila, bro. Salah satu bendungan besar di Indonesia yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau belok kiri di sini, itu ke arah Bendungan Sila yang saya bicarakan tadi, bro. Dari sini jaraknya hanya sekitar 5-6 kilometer. Di sana sudah banyak warung makan dan warung kopi. Jadi bro, semua tidak perlu khawatir lapar kalau ke sana. Ini SPBU ketiga kalau kita dari arah Sumbawa Besar, bro. Jadi bro, semua jangan lupa cek bensin, karena SPBU berikutnya lumayan jauh kalau dari sini. Oh iya bro, kita lanjut lagi bahas apa saja yang perlu disiapkan ketika akan touring jauh. Jangan lupa menggunakan helm SNI atau helm DOT yang sudah teruji. Bro juga perlu menggunakan jaket agar tidak masuk angin, menggunakan sarung tangan, celana panjang dan sepatu untuk minimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, bro. Bila perlu bawa juga GPS, bro, biar kalau kesasar ada yang membantu. Tapi kalau saya pribadi, bro, kalau kesasar saya lebih suka nanya sama orang sekalian, istirahat sambil ngobrol-ngobrol sama warga setempat. Kondisi jalan di Sumbawa rata-rata sepi, tidak terlalu rame, tapi kita harus tetap berhati-hati kalau riding di sini karena kadang ada hewan yang tiba-tiba nyebrang seperti kuda liar, kerbau, sapi, kambing, dan hewan lainnya. Terutama kalau riding malam hari, bro. Banyak hewan di jalan biasanya. Kalau gangguan lain, insya Allah aman kalau riding di Pulau Sumbawa, mau jam berapapun. Kalau touring di Pulau Sumbawa dari ujung barat sampai ujung timur Bima, kita akan disuguhkan pemandangan pantai, bro. Tadi saya berhenti di sini sebentar untuk mengambil gambar dan video, karena saya lihat pemandangannya bagus. Sekarang saya mau lanjut riding lagi, dan sebentar lagi saya akan sampai Alas. Nah, setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, sekarang saya sudah berada di Alas. Alas termasuk kecamatan terakhir yang akan saya lintasi sebelum masuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Di Alas juga terkenal dengan kuliner soto dan satenya, bro. Sekarang saya sudah sampai di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, bro. Dan sekarang saya di Bukit Samarekat. Sebenarnya dari Bukit Samarekat ini, kita bisa berhenti sebentar.
Sambil menikmati sunset, tapi saya akan berhenti istirahat di Bukit Galau saja nanti. Dari sini paling sekitar 10 menitan, bahkan nggak sampai sepertinya. Sekarang saya sudah di desa Kokarlian, sekitar 500 meter setelah Bukit Samarekat. Dari desa Kokarlian sampai Bukit Galau jalannya lurus banget bro. Yang suka speeding pasti suka banget di jalan ini. Di sini bisa kita tes top speed sepeda motornya. Baik bro, sekarang saya sudah di Bukit Galau, mau berhenti sebentar di sini, mau ngambil gambar dan video karena pemandangannya bagus. Baik bro, kita lanjut riding lagi. Kira-kira sekitar 15 menitan lagi saya sampai rumah kalau dari sini. Nah dari sini sepertinya bagus juga kalau ambil foto bro, sambilan menikmati sunset. Oke bro, kita lanjut perjalanan lagi. Lumayan tadi hasil fotonya bagus-bagus. Oh iya bro, sampai di sini saja perjalanan touring saya karena sebentar lagi saya juga sampai rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan yang perlu kita siapkan ketika akan touring dapat bermanfaat untuk bro semua.